semuanya, berjumpa dengan saya, Ibu Guru Dena, dalam video pembelajaran seni budaya bidang seni tari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keunikan gerak tari kreasi bersama saya, Ibu Guru Denada Mia Yuniarsi. Pada video kali ini, indikator pembelajaran yang ingin dicapai yaitu nanti siswa mampu memaparkan pengertian tari kreasi menurut para ahli dengan tepat. Kedua, menunjukkan jenis-jenis tari kreasi dengan tepat, menunjukkan unsur utama tari enggang melenggang dengan tepat, menganalisis teknik gerak tangan tari enggang melenggang dengan benar, menganalisis teknik gerak badan tari enggang melenggang dengan benar, dan menganalisis teknik gerak kaki tari enggang melenggang dengan benar. Sebelum memasuki materi, pernahkah kalian melihat tarian seperti gambar di samping ini? Ada yang pernah melihat? Ya, betul sekali. Ini adalah tari enggang yang berasal dari Kalimantan. Lalu, apakah kalian juga pernah melihat tarian serupa dengan tari enggang tersebut, seperti pada gambar di samping? Ada yang pernah melihat? Ya, mungkin dari kalian ada yang sudah pernah melihat tarian seperti tari enggang, tapi memiliki perbedaan tertentu. Kita akan membahasnya pada video kali ini. Kita akan membahas tentang keunikan gerak tari kreasi. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, tentang pengertian gerak tari kreasi menurut para ahli. Yang kedua, jenis-jenis tari kreasi. Ketiga, unsur utama tari kreasi. Yang keempat, gerak tangan tari enggang melenggang. Berikutnya, gerak badan tari enggang melenggang. Dan yang terakhir, gerak kaki tari enggang melenggang. Pengertian gerak tari kreasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sudarsono, tari kreasi adalah suatu bentuk garapan atau karya tari setelah bentuk-bentuk tari tradisi hidup berkembang cukup lama di masyarakat. Sedangkan, menurut Purwaningsih dan Ninik Harini, tari kreasi merupakan bentuk tari yang timbul karena adanya kesadaran untuk mengolah, mencipta, ataupun mengubah tarian menjadi dasarnya. Dan yang terakhir, menurut Suman Johadi, tari kreasi adalah jenis-jenis tari yang koreografinya sudah bertolak dari tari tradisi atau mengembangkan dari pola-pola tari yang sudah ada, terbentuk dari kreasi karena dipengaruhi oleh gaya dan juga daerah maupun negara hasil kreativitas penciptanya. Dari pengertian-pengertian para ahli tersebut, maka dapat diartikan bahwa tari kreasi adalah seni tari yang mengalami pembaruan. Gerak dan perpindahannya tidak memiliki aturan yang baku atau bisa dikatakan bahwa tari kreasi ini bersifat lebih bebas, tidak terikat pada sebuah aturan-aturan yang baku, tetapi tetap mengakar pada suatu pola-pola tradisi atau tarian yang sudah ada sebelumnya. Seperti contohnya pada gambar-gambar di samping. Gambar-gambar tersebut adalah pengembangan dari tari-tari tradisi yang sudah ada. Berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tari kreasi. Tari kreasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tari kreasi berpolakan tradisi dan yang kedua adalah tari kreasi berpolakan non-tradisi. Apa itu tari kreasi berpolakan tradisi? Jadi, tari kreasi berpolakan tradisi adalah tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah dari tari tradisi, baik dalam bentuk koreografinya, musiknya, tata riasnya, busananya, atau bahkan tata teknik penataan pentasnya, berakar pada tradisi-tradisi yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, jenis tari kreasi berpolakan non-tradisi.
Tari kreasi yang berpolakan non-tradisi ini atau lebih dikenal dengan tari kreasi yang mengarah kepada hal modern, tari modern seperti itu ya. Itu merupakan tari yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias, maupun busana dan juga tata teknik pementasannya. Jadi tari kreasi yang berpolakan non-tradisi ini dia bersifat lebih bebas dan tidak terikat pada aturan-aturan yang ada. Kemudian kita akan membahas tentang unsur utama dalam tari kreasi. Unsur utama tari adalah gerak. Nah, gerak yang bagaimana sih yang membedakan antara gerak tari dan juga gerak-gerak yang setiap hari kita lakukan? Kita sebagai manusia dari bangun tidur membuka mata hingga berangkat tidur kembali pasti melakukan gerak, melakukan aktivitas. Nah, gerak-gerak yang setiap hari kita lakukan itu disebut dengan gerak wantah. Seperti misalkan saja gerak berjalan. Gerak tersebut merupakan gerak yang disebut gerak wantah. Gerak-gerak dalam tari berangkatnya berasal dari gerak-gerak sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh manusia. Misalkan saja gerak berjalan. Gerak berjalan ini mengalami proses yang disebut stilisasi dan distorsi, yaitu dengan diubah, didayakan maupun dihaluskan, sehingga gerak berjalan ini bisa diolah menjadi sebuah gerak yang indah, gerak yang cantik, sehingga bisa menjadi sebuah gerak tari. Misalkan saja gerak berjalan pada tarian tentu saja akan berbeda dengan gerak berjalan yang kita lakukan sehari-hari. Ketika menjadi gerak tari, gerak berjalan itu diiringi oleh dinamika, musik, ritme, dan lain sebagainya, sehingga gerak berjalan menjadi lebih indah. Maka, unsur utama dalam tari itu adalah gerak. Tidak bisa disebut sebuah tari jika tarian tersebut tidak memiliki gerak. Baiklah, kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, gerak di dalam tari itu banyak bentuknya. Begitu juga dalam gerak tari enggang melenggang. Sebelum kita membahas tentang gerak tari enggang melenggang, mari bersama-sama kita saksikan penampilan tari enggang melenggang.
Ya, itu tadi adalah penampilan dari tari enggang melenggang. Mari kita bahas gerak dari tarian tersebut. Kita mulai dengan gerak tangan tari enggang melenggang. Yang pertama adalah gerak mengepak. Seperti ini gambarnya, yaitu kedua lengan tangan direntangkan ke samping kanan dan kiri badan dengan sudut 45 derajat. Kemudian siku kedua lengan ditekuk bersamaan dengan pergelangan tangan yang ditekuk. Bagaimana bentuknya? Mari kita saksikan videonya. Ya, itu tadi adalah gerak tangan mengepak. Yang kedua adalah gerak tangan ke depan. Gerak tangan ke depan ini dengan posisi tangan kanan lurus ke depan, dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan atau keluar, kemudian tangan kirinya ditekuk memegang bahu sebelah kiri dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas. Bagaimana bentuk geraknya? Mari kita saksikan bersama videonya. Gerak berikutnya adalah gerak tangan putar kanan dan putar kiri. Gerakan ini dilakukan secara bergantian dari gerak kanan lalu bergantian ke kiri. Bagaimana proses geraknya? Jadi proses geraknya, kedua tangan ditaruh di atas, kemudian telapak tangan menghadap ke atas, lalu diputar pergelangan tangannya hingga membentuk proses seperti gambar ketiga tersebut. Bagaimana geraknya? Mari kita saksikan bersama videonya. Selanjutnya yaitu gerak lambai kanan, lambai kiri. Gerak ini juga sama seperti gerak yang ketiga, dilakukan secara bergantian dari arah kanan lalu berbalas ke arah kiri, yaitu dengan posisi tangan kanan lurus ke depan dan tangan kiri lurus ke samping kiri badan. Kemudian siku ditekuk bersamaan dengan pergelangan tangan yang ditekuk juga. Lalu gerakan ini dilakukan bergantian dari gerak kanan, kemudian berganti ke gerak kiri. Bagaimana bentuknya? Mari kita saksikan bersama. Berikutnya adalah gerak badan dalam tari enggang melenggang. Gerak badan yang menjadi ciri khas pada tari-tari Dayak, khususnya tari enggang melenggang ini adalah bentuk torso tubuh atau bagian atas tubuh ditarik ke belakang dengan pinggul yang mengarah ke samping kanan. Jadi gerakan ini antara badan dan pinggul sedikit bertolak belakang, seperti itu ya. Seperti contoh pada gambar tersebut. Bagaimana geraknya? Mari kita saksikan videonya. Berikutnya adalah gerak kaki tari enggang melenggang. Pada gerak kaki tari enggang melenggang, gerak kaki berjalan seperti mengalun mengikuti irama. Jadi geraknya tidak berhenti, terus berjalan dan mengikuti irama. Biasanya pada akhir gerak berjalan itu diakhiri dengan gerak berjinjit di salah satu kakinya. Jika di dalam bahasa Jawa, gerak berjinjit ini biasa disebut dengan posisi kaki gejuk, seperti itu. Bagaimana bentuk geraknya? Mari kita saksikan videonya. Gerak kaki berjalan tersebut juga biasanya diiringi,
Posisi gerak kaki berjinjit atau yang biasa disebut gecuk dalam bahasa Jawa biasanya diiringi pula dengan gerak badan yang naik turun yang biasa disebut dengan gerak enjut. Bagaimana bentuknya? Mari kita saksikan bersama videonya. Dan yang terakhir adalah gerak kaki posisi duduk. Pada posisi duduk, salah satu lutut menyentuh lantai yaitu lutut kanan, sedangkan lutut kiri tidak menyentuh lantai. Bagaimana posisinya? Mari kita saksikan bersama videonya. Dari penjelasan video kali ini, apakah sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa tulis pada kolom komentar ya. Agar kalian lebih memahami materi pada video kali ini, Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok. Buatlah kelompok yang terdiri dari 8 orang, kemudian diskusikan di dalam grup WhatsApp. Ibu akan mengirimkan link spreadsheet tempat kalian untuk berdiskusi dan memberikan pendapat kalian masing-masing. Di dalam spreadsheet tersebut ada kolom nama siswa, kalian isi dengan nama kalian sendiri. Kemudian di sebelahnya ada pengertian tari kreasi, kalian isikan pendapat kalian menggunakan bahasa kalian sendiri tentang pengertian tari kreasi yang sudah kalian pahami pada video kali ini. Kemudian di sebelahnya ada kolom tentang jenis-jenis tari, yaitu berpolakan tradisi dan berpolakan non-tradisi. Uraikan menggunakan bahasamu sendiri tentang pengertian jenis tari berpolakan tradisi dan juga jenis tari berpolakan non-tradisi. Dan yang terakhir, unsur utama tari. Dari penjelasan Ibu tadi, yang sudah Ibu jelaskan, menurut kalian unsur utama tari itu apa? Itu adalah tugas yang harus kalian kerjakan di spreadsheet. Lalu, dari pendapat masing-masing siswa di dalam kelompok, kemudian kalian diskusikan dan tarik kesimpulan. Menurut pendapat kelompok kalian, kira-kira apa pengertian tari kreasi itu? Dan apa pengertian dari jenis tari kreasi yang berpolakan tradisi dan juga berpolakan non-tradisi? Dan juga tentang unsur utama tari kreasi. Apakah sudah paham tugasnya? Semoga bisa dipahami dan Ibu tunggu tugasnya ya. Sekian video dari Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.